Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pengangguran, jumpa lagi dengan kita Rooftop Pengangguran Balikpapan. Kali ini kita ada di daerah Gunung Malang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita akan mendatangi rumah pencinta tanaman anggur juga, dan beliau minta tolong ke kita untuk hadir ke rumah beliau untuk melakukan sesuatu pada pohon anggur yang ada di rumahnya. Oke, kita temui beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Mahfud. Ya, apa kabar? Baik. Kenalkan dulu Pak, namanya siapa? Ngatijan dari Gunung Malang. Oke. RT 06 nomor 46 Balikpapan Tengah. Oke. Kita ingin tahu anggur yang Bapak tanam ini jenisnya apa Pak ya? Kurang tahu Pak, kita nggak mudeng soalnya masalah penganggur ini. Jadi tidak tahu jenis apa, nggak tahu. Oke, ini kalau dari daunnya nih sahabat pengangguran ya, kalau dari daunnya kita prediksi bahwa ini jenis lokal Isabella ya. Terbukti di sini penanamannya on root. Ini ya, bisa dipastikan ini jenis lokal Isabella. Umurnya berapa tahun ini Pak? HST? Usia tanamnya berapa ini sejak di sampai kurang lebih hampir 4 tahun. Kurang lebih hampir 4 tahun. Cuman ini kalau dari segi batang Pak ya, umur 4 tahun itu dengan ukuran segini, ini sepertinya bisa dikatakan tidak normal ya. Mungkin banyak faktor sih, bisa jadi karena media terlalu kecil sehingga nutrisi terbatas ya. Dan bisa dipastikan bahwa ini teman-teman, ini Bapak nanamnya hanya di galon ya, galon mineral nih, galon. Jadi memang media tanamnya terlalu sedikit. Kalau untuk tanaman anggur media segini sebetulnya kurang, karena minimal tuh paling tidak ya 50, 75 atau 100 liter untuk tabulan pot ya. Iya Pak. Kalau untuk di galon memang terlalu sedikit, media tanamnya kurang kalau untuk anggur. Jadi untuk apalagi nanti pada saat masa generatif memang sangat tidak layak untuk bisa membuahkan anggur ini. Tapi oke, ini bisa kita ada solusinya ya teman-teman. Bagi teman-teman ya, teman-teman sahabat pengangguran yang kebetulan di rumahnya sudah terlanjur menanam tanaman anggur di pot kecil di bawah 50 liter ya, atau mungkin ada juga yang sama dengan ini, media tanamnya di galon air ini. Bisa kita akalin deh, ini udah terlanjur kan, kita terlanjur tanam, bisa kita akalin. Yang pertama ya, akar bisa kita tembuskan ya, karena kalau galon ini kalau digergaji itu susah dia, karena bentuk ininya begini. Kalau pot itu masih, kalau kita keringkan begitu kita angkat begini, pohonnya bisa, tanah bisa terikut semua medianya. Tapi kalau galon susah karena dia begigi gini. Solusinya bisa juga dibelah, digerinda ya. Tapi itu risiko karena nanti bisa mengenai akar. Nah, ini solusi pertama, bisa kita lubangin. Ini kan kebetulan punya Bapak semen ya. Iya Pak. Bisa dilubangin
sampai nembus tanah akarnya ya, sampai nembus tanah ke dalam sini, bisa dilubangin sampai nembus tanah. Sehingga nanti begitu begitu akar yang paling bawah hidup, dia sudah akan menembus tanah, sehingga ini bisa dikatakan nanti ke depannya bisa jadi semi grounding ya. Atasnya tabulan pot, bawahnya grounding ya. Itu satu. Atau solusi yang kedua, bisa juga karena mungkin medan tempat kita menanam tidak memungkinkan ya, bisa juga kita tambahin dengan ukuran lebih besar, kita isi media tanam, tanah gitu ya, dan lain-lain. Nah, kemudian pohon kita ini kita dudukkan di atasnya. Kalau memang media tidak mungkin untuk kita grounding ya kan. Nah, dengan cara itu nanti akar akan lama-lama dia akan menembus ke tanah yang di pot yang kita yang baru, itu bisa. Solusi yang kedua itu bisa. Nah, untuk itu nanti ini kita setelah kita laksanakan proses grafting ya, bisa Bapak nanti gali bawahnya, kemudian akar ditembuskan. Karena kalau dibiarin begini, umur berapa tahun pun pohon tidak akan bisa besar, karena nutrisi media tanam juga kurang banyak. Akar sudah penuh ini, 4 tahun loh, penuh 4 tahun. Kebetulan juga Pak sudah kita lubangin di bawah, sudah ya. Kita tembuskan ke tanah. Oke, berarti bagus. Ya. Kita akan tutorial proses grafting ya. Jadi grafting kita langsung di pohon induk. Isabella kita grafting dengan varian ini 3 macam, maunya yang punya pohon anggur disambung dengan 3 macam varian. Gosvi, Dickson, dan New Baikonur. Namun graftingan kita akan kita lakukan pada batang tersier. Jadi kita siapin nanti setelah kita potong, kita sisakan 4 batang tersier untuk kita grafting dengan entres yang sudah kita siapkan. Nah, apa yang harus kita siapkan pada saat proses grafting di pohon induk? Kita tunjukkan teman-teman. Ini kita sudah siapin entres sesuai yang diinginkan oleh tuan rumah pemilik pohon ya. Beliau menginginkan varian Gosvi. Ini Gosvi, anggur hitam. Ini Dickson, ya. Dan New Baikonur, anggur merah yang gede tuh. Nah, kemudian di sini ada kita gunakan parafilm untuk melilit. Ini sudah ya. Entresnya kita sebelumnya sudah kita lilit dengan parafilm sehingga diharapkan cepat mudah tembus. Kalau kita gunakan grafting tape itu pada mata tunas yang lemah, dia lama, jebolnya lama teman-teman. Bisa-bisa nanti kalau kelamaan dia tidak mampu menjebol, mata tunasnya bisa menghitam dan busuk. Maka kita gunakan parafilm. Kalau grafting tape nanti kita lilitkan di sambungan graftingan. Nah, untuk alat ininya kita menggunakan silet, ya. Kita menggunakan silet sehingga pada saat kita membentuk huruf V lebih halus hasilnya kalau menggunakan silet. Nah, yang terakhir kita ini gunting pemotong. Kita akan potong nanti di batang induk ya, sesuai ukuran yang sudah kita rencanakan. Tetap kita walaupun entres kita balut dengan parafilm, kita gunakan sungkup teman-teman. Karena apa? Karena di kota tempat tinggal kami, Balikpapan khususnya, itu curah hujannya tinggi banget ya. Jadi hampir tiap hari kalau sudah hujan terus. Dikhawatirkan pembungkus parafilm ini kalau kena hujan terus kan bisa hancur. Sementara mata tunas kita belum pecah. Nah, untuk itu, untuk mengantisipasi dari guyuran air hujan, kita nanti adakan sungkup, kemudian kita ikat. Walaupun tidak diikat rapat, tidak masalah. Yang penting diikat, dikasih
hawa udara dari bawah. Untuk melindungi air hujan saja tujuannya. Oke, sudah itu saja peralatannya: entres, parafilm, grafting tape, kemudian silet. Kita akan eksekusi proses grafting kita. Langsung kita eksekusi grafting ya. Kita grafting di tersiernya ya. Ini primer, sekundernya, ini tersiernya. Kita ambil 2 mata tunas tersier ya dari Isabella ini, kita potong sini. Oke. Ini teman-teman, kita perhatikan ya kondisi tersier ini. Kebetulan kita disambungan di tersier ya. Kita perhatikan kondisi batang tersiernya, batang tersier yang sehat seperti apa. Karena ini batang tua ya, kita gunakan silet aja yang tajam. Nah, kalau dari kita lihat kambiumnya, ini walaupun batang tua ya, umur 4 tahun loh, batang tua, tapi dia masih seger nih. Kita bisa lakukan grafting di sini, ya, nih, sehat. Cuman gini, Bapak perlu ketahui, anggur yang sehat, yang artinya yang benar-benar sehat. Ini pada saat kita potong begini, dia akan mengeluarkan air. Karena memang ini karena kebetulan tabulan potnya kecil ya, tabulan potnya hanya ditanam di galon, air galon, bekas nutrisi mungkin dia sudah habis. Jadi sehingga begitu kita potong begini, kita lukain, dia kambium tidak mengeluarkan air. Kalau batang yang sehat, pengalaman saya, apapun jenisnya itu, dia akan mengeluarkan air. Tapi ini tetap dari tekstur ini kita perhatikan kambiumnya bagus. Oke, kita akan grafting V. Grafting V juga gini ya. Posisi kita perhatikan, kan kadang batang pohon itu kan tidak sama, ada yang lurus, ada yang bengkok-bengkok, ada yang es. Kita ambil posisi yang enak. Nih, nah sini ya. Nah, cara melukainya, cara membuat lubang V itu tidak harus di tengah. Kalau batang tua, biasanya kalau kita belah di tengah, begitu kita masukkan entres, dia seperti apa ya? Bahasa anu itu meletek. Jadi krek sehingga ke bawah. Nah, maka dari itu kita ambil kambiumnya itu yang di pinggir. Yang di pinggir ini, ya, bukan di gabusnya, tapi di daging yang di pinggirnya itu. Seperti ini, seperti kita grafting cutting kan, kita bisa ngambil di sini. Hati-hati ya, kita silet kita ini tajam dan baru. Kita harus melakukannya dengan penuh hati-hati. Kedalamannya seberapa? Kita maksimal menggunakan selebar silet ini sudah cukup. Itu sudah cukup panjang, tidak perlu panjang. Nah, oke ya, kalau sudah sedalam ini, rata, cukup sudah, panjang banget sudah ini. Oke, kita siapkan entresnya. Ini kita graftingnya di bawah teman-teman, karena di atas panas banget ini, Balikpapan lagi panas sekali.
kita sesuaikan besarnya entres dengan besarnya batang yang kita sambung. Kebetulan entres kita ini ukurannya lebih besar, tidak masalah ya, tidak harus pas. Ini kita akan grafting dengan Dixon. Nah, seperti di video saya sebelumnya, seperti apa entres yang bagus, saya bilang kan, batangnya, teksturnya nanti kita ketahui setelah kita lukain ya. Nah, kebetulan entres Dixon ini sudah entres tua. Artinya apa? Kalau ini pada saat pengambilan entres, pohon induknya sudah masa generatif, masa pembuahan, maka pada saat kita grafting ke pohon yang lain, dia begitu tumbuh langsung bawa bunga. Ini pengalaman saya berkali-kali ya. Kalau entres sudah berwarna begini, ini sudah entres generatif ya. Kalau sudah warna begini. Jadi kalau pada saat pemotongan entres ini induknya sudah masa generatif, begitu kita grafting di pohon induk, itu bisa langsung bawa bunga. Oke. Kalau yang masih hijau belum. Ini, nah kita bentuk V ya. Oke. Nah, bentuk V. Ini. Nggak usah ragu-ragu ya, nggak usah ragu-ragu. Motongnya ini kebetulan. Nah, kalau entres tua begini, agak keras semua. Nah, apa boleh berkali-kali? Boleh, tidak masalah. Yang penting ininya steril. Ya, sekali lagi kuncinya juga alat yang kita gunakan steril. Tidak mengandung minyak ya. Nah, segar nih. Nah, ini yang saya bilang entres yang segar seperti ini. Kambiumnya masih kelihatan segar, kemudian dia masih merembeskan air gitu ya. Tapi kalau entres kita begitu kita lukain begini, dia kering, itu biasanya sudah mendekati layu atau dia kondisinya tidak sehat. Pohon yang kita ambil entresnya itu tidak sehat. Oke, dah, V lurus. Ini ya sudah bentuk V, lurus dan rata. Ya, usahakan steril, jangan sampai disentuh-sentuh tangan. Oke, baru kita masukkan ini teman-teman. Nah, kita kalau entres kita lebih besar dari batangnya, otomatis kan ini pasti lebih. Nih, pasti lebih dia. Tidak masalah. Karena memang untuk mencari entres yang sesuai dengan pohon yang kita akan sambung itu sulit, teman-teman. Kecuali punya pohonnya. Nah, tidak masalah. Yang penting satu sisinya yang sebelah sini lurus rata dia. Sebetulnya grafting di pohon induk atau grafting cutting itu sama sih. Nah, kita perhatikan begitu kita ikat ini sudah penuh rata, tertutup, tidak ada rongga, maka ini yang bisa membuat grafting kita berhasil. Nah, karena ini batangnya batang tua ya, kalau kita menggunakan parafilm dia tidak kuat untuk ngikat, tidak kuat, karena kita gunakan grafting tag. Kalau untuk yang warna coklat batangnya. Oke. Tarik ya. Kita sebelum kita kuatin, kita ginikan dulu. Ini bagi yang pemula ya mungkin ya. Nah, pemula. Nah, setelah ini kira-kira tidak akan lepas ininya, sudah tidak berubah posisi, kita perhatikan posisinya tetap, baru kita kuatin. Nah, dengan cara grafting tag-nya kita
kita tarik. Udah mau habis. Bisa tarik pelan-pelan teman-teman sampai ke batas ininya ya, supaya tertutup rapat. Kalau enteresnya kan sudah kita balut dengan parafilm, jadi tak perlu lagi. Udah, kalau udah gini jangan digoyang-goyang lagi. Nah, kalau sudah selesai, saya bilang saya lebih suka menggunakan sungkup untuk menghindari guyuran air hujan. Ini proses grafting pohon ini udah selesai ya. Kita menghasilkan 4 graftingan nih teman-teman. Ya, graftingan langsung di batang tersiernya. Ini yang kita sambung varian Gosvi Dixon New Baikonur. Ini 1, 2, 3. Ya. Jadi semua hasil graftingan sengaja kita tutup atau kita cover lagi dengan plastik ya, menghindari guyuran air hujan karena ini tempatnya di outdoor terbuka supaya tidak menghancurkan parafilm sehingga mata tunasnya bisa busuk. Kalau begini aman teman-teman walaupun hujan. Dan gini, ini ya, kalau setelah kita grafting, ini pohon kan posisi gundul nih, tidak ada daun satupun ya. Sebetulnya kalau daun ini masih muda, otomatis pohon ini masih muda, otomatis daun-daun di batang sekundernya itu masih ada paling tidak, walaupun tidak semua ya, tidak semua, tapi masih ada sisa. Itu daunnya kalau bisa jangan dibuang, supaya pohon ini masih tetap bisa melakukan fotosintesis ya. Tapi karena memang kondisi pohon ini kondisinya memang gundul ya, gundul dengan sendirinya, maka pohon ini kan tidak bisa melakukan fotosintesis nih walaupun panas. Untuk itu Pak, media tanam jangan kita siram dulu. Media tanam jangan kita siram. Media tanam jangan kita siram dulu ya. Kenapa? Karena ini tabulan pot. Tabulan pot berbeda sekali dengan grounding. Ya, dengan grounding tanah. Kalau ini kita habis di grafting baru kita misalkan nanti sore kita siram, maka air itu akan disedot oleh akar, menaikkan ke batang lalu sampai ke graftingan kita. Nah, itu yang menimbulkan mata tunas di entres itu lembab sehingga menjadi pembusukan. Untuk itu bisa, ini posisi tidak berdaun, walaupun 1-2 hari tidak disiram tidak masalah, pohon tidak akan mati. Anggur lebih suka media yang mendekati kering ya daripada basah. Oke. Jadi pesan saya jangan disiram dulu 1 atau 2 hari, kita puasakan tidak masalah, tidak akan mati pohon. Oke, bangun dari tidur kita hijaukan bumi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan subscribe-nya ya. Subscribe itu gratis. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Jumpa lagi di Rooftop Pengangguran Balikpapan, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.